Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Mazda Vantrain. Nah, Mazda Vantrain ini dengan keluhan, kata pemilik mobilnya sebelum kesini dia pernah ke bengkel isi freon sama ganti seal kompresor karena seal kompresornya bocor. Terus sama pres pipa atau selang karena bocor juga. Setelah beberapa hari kasusnya udah nggak dingin lagi. Nah, kebetulan si pemiliknya datang ke bengkel kami. Setelah kita cek ternyata kompresornya jebol lagi. Kompresornya sealnya jebol, bocor. Dan kita cek piston dan buringnya ternyata udah ngantong dan baret-baret. Nanti kita lihat, kita udah bongkar. Terus evaporatornya juga kita turunin. Untuk evaporatornya mirip kayak evaporator punya mobil Kijang kapsul sini. Terus untuk kondensornya setelah kita cek ternyata jelek kondisinya. Dan olinya hitam, dryernya mampet. Padahal sebelum itu udah pernah ganti dryer. Coba kita cek karena kita udah lepas semuanya. Kita udah ganti kondensornya dengan ukuran yang sama. Coba kita langsung ke depan. Nah, untuk tampilan mobil Vantrain ini seperti ini. Kapnya kita buka karena kapnya dia bukanya dari belakang ke depan. Jadi kita buka kapnya seperti ini. Terus untuk letak dryernya ada di sebelah kiri. Ini kita ganti yang baru pakai tabung flaring. Terus kondensornya bisa kita lihat. Nah, ini kondensornya kita ganti pakai yang universal ukuran 14, 18, 22. Jadi tingginya 14 mili, lebarnya 18, tebalnya 2,2 mili. Nah, untuk pemasangan fan universalnya kita udah pasang seperti ini. Ini untuk ukuran 18, 14-nya ini sama persis kayak kondensor aslinya. Jadi kondensor aslinya seperti ini. Nah, jadi ini untuk kondensor aslinya seperti ini. Coba kita mendekat. Nah, untuk kondensor aslinya di sini terindikasi bocor karena banyak pot oli. Pasti di sini bocor. Walaupun kita tes mungkin gak kelihatan, tapi yakin di sini pasti bocor. Nah, ini setelah kita tiup ternyata juga agak berat karena mampet. Jadi kita ganti yang pakai universal. Nah, untuk pemasangan kondensor universal kayak gitu kita pakai plat yang kayak kemarin video di pemasangan mobil TAF. Jadi pakai plat bolong-bolong. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi pakai plat seperti ini. Untuk dudukannya sama. Tuh. Dijamin kita garansi bagus, kuat, nggak mungkin dia lepas, pasti kuat. Nah, setelah kita bongkar kompresornya ternyata efek dari kondensornya mampet karena gram-gram dari kompresornya dia masuk ke dalam kondensor. Nah, ini kondensornya dan ini kompresornya kita udah lepas. Tuh. Kita udah lepas kompresornya seperti ini. Tuh. Untuk buring dan pistonnya udah pada baret, bahkan ngantongnya sangat-sangat dalam. Saya jamin ketika kita nanti ini perbaikan, kita ganti seal, kita pasang ulang, dijamin untuk tekanan kompresinya pasti kurang baik. Dan pasti dia akan bunyi ngorok. Karena untuk kondisi piston sama buringnya udah koplak, bahasanya kayak koplak. Terus olinya juga hitam banget. Tuh. Jadi untuk gram-gram seperti ini masuk ke kondensor. Dan di kondensor itu sangat kecil. Lubang-lubangnya sangat kecil. Jika Anda penasaran lubang kondensor seperti apa, ini saya tunjukkan lubang kondensor. Nah, ini kita ada sampel kondensor yang udah kita gorok. udah kita gergaji dan ternyata lubangnya sangat
Aduh, nggak kelihatan ya. Tuh. Sangat-sangat tipis. Jadi untuk perbaikan kondensor kita nggak bisa, kondensor kita harus ganti. Jika kasusnya kondensor mampet, itu sekali pakai, kalau udah mampet ya kita ganti baru. Oke, ini kompresornya udah nggak layak pakai lah. Kita nggak bisa pakai yang kompresor bawaannya. Spoolnya juga udah kondisinya kurang baik. Spoolnya belum mati tapi kondisinya udah kurang baik. Ini kayak udah pernah slip jadi kebakar. Centerpiece-nya sama seperti ini. Centerpiece-nya juga udah koplak. Jadi kita ganti. Nah, ini untuk centerpiece yang baru. Ini untuk kepalanya juga udah kena. Jadi ketika kita pemasangan pakai bearing, di sini udah koplak. Nah, untuk kompresor yang baru kita udah sediain seperti ini. Kita menggunakan merek Denso Ende kecil, karena ini Ende kecil. Ende kecil ini kayak di mobil Katana, Forza, Mazda, ini sama seperti ini. Tuh. Ini udah koplak guys. Udah kurang baik, jadi kita ganti satu set. Oke, jika ada pertanyaan silahkan Anda komentarkan. Ada yang kurang jelas tentang seputar keluhan AC bisa Anda sharingkan di vlog channel AC Kebumen. Nanti kita sharing komentar di bawah. Ada yang kasusnya sama seperti ini. Jika ada silakan Anda bisa komentarkan. Yang belum subscribe silakan Anda subscribe. Ini untuk kasus kompresor ngempos, biasanya ketika kita gas di RPM tinggi, AC berubah menjadi dingin. Ketika idle up atau stasioner 1000 RPM, AC belum terasa dingin. Nah, kasus seperti itu bisa terjadi karena kompresornya ngempos atau pistonnya pada baret sama buringnya. Oke. Nanti kita pemasangan. Ini kita juga udah lepas nih. Untuk evaporatornya sama kayak Kijang R134. Resistornya juga sama, kaki 3 lurus. Kita flashing semua, kita turunin kayak pipa-pipa, kita bersihkan nanti pakai solar. Kita bersihkan, kita gebres. Nah, ini untuk evaporatornya sama kayak Kijang R134, tetapi untuk keluaran ekspansinya R12 banci. Jadi kita bersihkan semua jaringan AC biar tujuannya awet. Kita lagi proses pengecekan finishing, jadi pengecekan suhu. Nah, kita pindah tempat lokasi, jadi tadinya di pinggir jalan, kita masuk ke gudang. Karena di bengkel yang tadi kita video ternyata hujan lebat banget, terus kita pindah ke bengkel yang satu gudang. Dan kita sekarang jam berapa ini? Jam 8 malam. Karena tadi kita sambi juga, banyak kerjaan, jadi kita lanjutin untuk videonya. Ada di tengah seperti ini. Evaporatornya kalau diganti itu sama. Terus untuk kondensornya tadi kita ganti pakai yang ukuran 14, 18, 22. Ini untuk suhu dinginnya 6,5. Tuh. Dingin banget guys. Bahkan nanti bisa turun ini dinginnya. Jadi untuk mobil Anda yang mungkin kurang dingin atau kompresornya ngempos, untuk pendinginan kondensornya berkurang, silakan bisa Anda datang ke bengkel kami, atau mau sharing-sharing di komentar vlog channel AC Kebumen, silakan. Ini untuk kondisi seperti ini, dinginnya sangat-sangat maksimal karena kondensornya baru, kompresornya baru. Terus untuk pipa-pipanya kita ganti semua tadi, sama dryernya kita ganti juga. Oke, jadi dingin banget. Ini mobil tua tapi dinginnya, wah tuh 4,5 guys. Ini dinginnya dingin maksimal. Mobil tua tetapi AC-nya nggak kalah saing dengan mobil yang baru. Tadi kehujanan, ini udah pada bocor sil-sil karet
pintunya udah pada bocor, jadi lantainya banyak buat air, makanya kita pindah. Ini angin, kita pakai angin nomor 1, angin 2, angin 2 lebih kenceng, angin 3 maksimal kencengnya. Ini udah pakai elektrik, jadi termostat termis, pakai termis. Ini bukan manual, tapi masih pakai yang elektrik termis. Oke, dinginnya maksimal. Tuh, dinginnya 3,8. Ini karena posisi tadi baru hujan, mungkin lembab, jadi dinginnya cepet turun. Tapi untuk kondisi mobil seperti ini, dinginnya seperti yang ada di termometer, itu dinginnya udah lumayan banget, ini bisa sampai segini. Sampai 2,4 Celcius, Mas. 2,4 kita putusin, kita geser. Nah, jadi fungsinya termometer ini, termostat ini untuk pengaturan dingin. Ketika suhu udah maksimal dingin, kita bisa kurangin suhu yang rendah. Tuh 1,9. Udah kita putus. Ini kompresor mutus. Kita putus. Jadi untuk dinginnya 1,9 kita putus. Termisnya kita putus, kita geser, dia mutus. Dan cukup sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda komentar. Ada yang mau di-sharingkan silakan. Yang belum subscribe silakan Anda subscribe dengan mengklik subscribe. Berarti Anda mendukung channel ini terus berkembang. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Ada tutur bahasa yang kurang sopan, ada yang kurang baik, Ya, mari kita saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video di part selanjutnya.